Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7. Semoga kalian tetap semangat dalam situasi yang masih belum kondusif ini. Semangat dalam belajar dan semangat dalam membantu orang tua. Hari ini kita akan membahas tugas bahasa Indonesia minggu yang lalu. Ada 7 soal, segera persiapkan tugasnya. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Dan yang sudah mengerjakan silakan dikoreksi. Silakan dilengkapi tugas-tugasnya, karena kalau sudah masuk dan keadaan sudah normal, semua tugas-tugas akan saya cek kembali untuk menambah nilai raport. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, bagi yang sudah mengerjakan silahkan dicek, dan yang belum mengerjakan silahkan dilengkapi. Tetapi nilainya saya anggap 0 karena waktu pengumpulannya sudah terlambat. Terima kasih. Kita akan mulai pembahasan soal. Soal yang pertama, nomor 1. Keterangan yang berisi penggambaran suatu objek disebut deskripsi. Jadi keterangan yang berisi penggambaran suatu objek yang sangat jelas itu disebut dengan deskripsi. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah menulis cerita fantasi secara urut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Jadi harus menemukan idenya dulu sebelum menulis suatu cerita. Yang kedua, menentukan tema dan judul cerita fantasi yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa terlebih dahulu. Tokohnya siapa, terjadinya di mana, apa yang akan diceritakan, itu harus dirangkai terlebih dahulu. Yang terakhir adalah mengembangkan rangkaian peristiwa tersebut menjadi cerita fantasi. Itu langkah-langkahnya. Soal nomor 3. Paragraf narasi dibedakan menjadi berapa bentuk? Jawabannya adalah 2. Sebutkan. Yang pertama adalah paragraf narasi ekspositoris, dan yang kedua paragraf narasi sugestif. Diingat-ingat, paragraf narasi ekspositoris dan paragraf narasi sugestif. Penjelasan itu bisa dilihat di catatan kalau kalian mencatat dulu waktu di PPT saya sampaikan. Kalau kalian lupa, silahkan membuka lagi PPT Bahasa Indonesia bab cerita fantasi, itu dilihat penjelasannya. Yang nomor 4, penghijauan akan segera titik-titik di beberapa daerah yang rawan longsor. Jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah dilakukan. Jadi jawabannya, penghijauan akan segera dilakukan di beberapa daerah yang rawan longsor. Nomor 5. Jelaskan yang dimaksud dengan komplikasi pada struktur cerita fantasi. Komplikasi adalah hubungan sebab akibat sehingga muncullah suatu masalah hingga masalah tersebut memuncak, sehingga masalah tersebut itu sampai pada puncaknya. Yang nomor 6. Sebutkan unsur intrinsik cerita fantasi secara lengkap. Unsur intrinsik cerita fantasi antara lain tema, alur, tokoh,
Latar, sudut pandang, dan amanat. Itu harus diingat-ingat. Nomor 7. Jelaskan isi pada deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung berisi perincian bagian awal sampai akhir suatu proses cerita itu terjadi. Jadi pada awal suatu cerita sampai kesan-pesan atau kesimpulan dari cerita tersebut. Itu yang disebut deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. Itu isinya. Oke, pembahasan soal sudah selesai. Semoga kalian mudah mengerti dari pembahasan soal kita hari ini dan dipelajari soal-soal ini, karena PTS saya ambil dari soal-soal yang ada di LKS dan soal-soal yang telah kita bahas selama ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.